Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, ujian SKD masih terus berlanjut dan TWK masih menjadi ancaman dari para peserta SKD. Terutama bingung dalam membedakan apa itu nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Baiklah teman-teman semuanya, sebelum kita masuk pada contoh-contoh soalnya, kita bahas dulu secara konsep mengenai nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Nah, secara konsep bahwa yang namanya nasionalisme, bela negara, dan patriotisme itu memiliki konsep yang saling terkait namun berbeda fokus ya. Jadi saling terkait namun berbeda fokus. Di mana untuk nasionalisme ya itu menekankan rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa dan identitas nasional seperti bahasa Indonesia, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian nasionalisme juga mencakup perjuangan untuk menjaga persatuan bangsa dan melawan ancaman dari luar. Nah, tentu saja pada soal-soal TWK CPNS itu ya yang bicara tentang nasionalisme sering mengaitkan pada identitas nasional, budaya, serta simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Kemudian untuk bela negara lebih spesifik terkait dengan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam mempertahankan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Nah, ini melibatkan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer, atau pengabdian sesuai profesi untuk memperkuat pertahanan nasional. Kemudian yang ketiga yaitu bicara tentang patriotisme, di mana patriotisme ini adalah sikap cinta tanah air, ya, yang kalau nasionalisme itu rasa cinta tanah air, ya, rasa cinta tanah air dan kesetiaan terhadap bangsa. Kalau patriotisme ini adalah sikap cinta tanah air yang diwujudkan melalui pengorbanan, ya, keberanian dan rasa rela berkorban untuk bangsa. Patriotisme ini menekankan tindakan nyata seperti pengorbanan fisik, ya, kemudian materi, kemudian jadi pengorbanan fisik atau materi dalam membela kepentingan negara, teman-teman ya. Jadi itulah yang kemudian membedakan di antara ketiganya. Meskipun sebenarnya secara konsepnya saling terkait, namun ternyata terjadi perbedaan, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh-contoh soalnya, di mana untuk soal yang pertama yaitu di sebuah kota besar ya terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan besar ya. Jadi ada tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh perusahaan besar. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Oke, kita garis bawahi tenaga kerja lokal, terutama untuk posisi-posisi strategis. Masyarakat lokal mulai merasa terpinggirkan dan khawatir bahwa keberadaan tenaga kerja asing akan mengurangi peluang mereka untuk berkembang di negaranya sendiri. Sebagai pejabat yang berjiwa nasionalisme, tindakan yang paling tepat untuk menyikapi kondisi ini adalah, nah di sini untuk opsinya mendorong perusahaan untuk tetap menggunakan tenaga kerja asing karena mereka memiliki keahlian yang lebih baik dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan ya. Jadi untuk jawaban bagian A ini ya, di mana mengizinkan untuk menggunakan tenaga kerja asing ya. Tetapi tentu saja meskipun sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas, tetapi hal tersebut tidak menunjukkan keberpihakan pada tenaga kerja lokal dan kurangnya mencerminkan sikap nasionalisme ya. Jadi untuk
jawaban bagian A ini sebenarnya ini salah ya, salah besar teman-teman ya. Karena meskipun sebenarnya memang meningkatkan produktivitas, tetapi kalau tidak mengutamakan kepentingan pekerja lokal ya, maka tentu saja itu tidak mencerminkan ya sikap nasionalisme. Jadi jawaban bagian A salah teman-teman ya. Nah sekarang kita masuk pada jawaban bagian B. Membatasi jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan memberikan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja lokal. Nah di sini untuk bagian B ya tentu saja ini bagus ya untuk membatasi tenaga kerja asing dan memberikan insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga lokal, yaitu adalah solusi yang baik ya. Tetapi tidak sekuat ya, tidak tentu saja masih belum kuat ya, masih belum kuat hal yang menunjukkan sebagai seorang pejabat untuk menunjukkan sikap nasionalismenya ya. Tapi kita simpan dulu untuk bagian B ini ya. Kita bandingkan dengan jawaban yang lain, apakah ada yang lebih baik ya. Kita masuk pada jawaban bagian C. Mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing dalam mendapatkan pekerjaan. Nah, tentu saja di sini mengadakan pelatihan ya, mengadakan pelatihan bagi tenaga kerja lokal supaya dapat bersaing. Ini kan ceritanya tenaga kerja asing ini sudah masuk ya, sudah terjadi peningkatan. Nah, kalau kemudian diadakan lagi pelatihan yang kemudian tentu saja di sisi lain para pekerja asing sudah masuk, kemudian kita baru melakukan untuk mengadakan pelatihan, tentu saja masih belum kuat ya, masih belum kuat kebijakan kita sebagai seorang pejabat yang berjiwa nasionalisme ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan jawaban bagian D, mengusulkan kebijakan untuk mewajibkan perusahaan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sebelum merekrut tenaga kerja asing. Nah, ini bagian D termasuk sikap yang sangat kuat ya, karena sebagai pejabat langsung mengusulkan kebijakan untuk mewajibkan perusahaan memberikan prioritas kepada tenaga kerja lokal sebelum merekrut tenaga kerja asing. Jadi pejabat ini ya langsung mengusulkan kebijakan. Nah, tentu saja bicara kebijakan adalah sesuatu yang menjadi hal yang prioritas ya, hal yang menjadi prioritas. Nah, kalau kita mau bandingkan dengan jawaban bagian B, maka tentu saja ini masih kurang kuat kebijakan yang dilakukan. Karena kenapa? Belum ada skala prioritasnya, di mana di bagian D ini sudah ditunjukkan. Skala prioritasnya adalah itu ditujukan kepada tenaga kerja lokal itu. Jadi sebelum merekrut tenaga asing, ya harus diutamakan dulu tenaga kerja lokalnya ya. Jadi jawaban bagian D ini paling benar di antara jawaban B dan C. Selanjutnya bagian E, mendorong perusahaan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing pada posisi strategis ya. Pada posisi strategis tentu saja ini sudah hal yang salah ya. Karena membuat kebijakan untuk perusahaan supaya mempekerjakan tenaga kerja asing, apalagi pada posisi strategis. Padahal di sini untuk soal kita itu bicara tentang bagaimana kemudian menyikapi tenaga kerja asing ini yang tentu saja membuat ya masyarakat lokal itu merasa terpinggirkan. Jadi perlu ada solusi. Jadi jawaban yang benar di sini adalah bagian D. Selanjutnya soal yang kedua. Saat pemilu berlangsung, seorang calon legislatif menyebarkan berita bohong ya, berita bohong atau hoax ya untuk menjatuhkan lawan politiknya. Jadi saat pemilu berlangsung, seorang calon legislatif menyebarkan berita bohong atau hoax untuk menjatuhkan lawan politiknya. Anda menemukan informasi tersebut dan merasa ada yang tidak benar. Apa yang dapat Anda lakukan sebagai wujud tanggung jawab bela negara? Jadi di sini bicara tentang konsep bela negara ya. Nah, bicara tentang konsep bela negara, maka kita harus punya sikap ya untuk menjaga NKRI ya, menjaga NKRI. Dan
menjaga NKRI itu tidak hanya dari segi pertahanan militer, ya, tetapi bisa kita lakukan dengan menjaga proses demokrasinya agar tercipta demokrasi yang sehat dan mencegah adanya disinformasi, ya, atau salah paham terhadap informasi, apalagi pada saat pemilu. Jadi teman-teman semuanya, di sini untuk jawabannya kita analisis secara bersama-sama. Untuk jawaban A, membagikan informasi tersebut ke seluruh grup media sosial. Jadi kalau ada berita hoax, maka tentu saja jawaban bagian A ini sudah jelas salah, ya. Karena ikut membagikan informasinya ke grup media sosial. Kemudian bagian B, melaporkan informasi tersebut ke pihak yang berwenang. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat-sangat benar, ya. Karena ini merupakan solusi supaya mencegah, ya, menjaga demokrasi bisa sehat, teman-teman, ya. Dengan cara, ya, langsung dilaporkan saja informasi kepada pihak yang berwenang, ya. Kemudian bagian C, mengabaikan informasi tersebut karena tentu saja ini sesuatu yang salah. Kemudian D, mendukung penyebaran informasi tersebut agar calon yang Anda sukai menang. Nah, tentu saja ini berdasarkan kebutuhan, ya. Kalau kita punya calon, ya, karena menguntungkan calon kita, maka kita harus dukung penyebaran informasinya. Kalau tidak, maka kita harus laporkan. Tentu saja ini tentu hal yang tidak boleh kita lakukan, bukan bagian dari konsep bela negara untuk menjaga demokrasi. Kemudian bagian E, menjauh dari proses pemilu agar tidak terlibat dalam politik. Tentu saja ini hal yang sangat salah juga, karena dalam demokrasi adalah saatnya untuk memilih calon pemimpin yang betul-betul bisa memikirkan masa depan bangsa yang lebih baik ke depannya. Jadi di sini untuk jawaban yang paling benar adalah bagian D. Selanjutnya soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan di bawah ini, ya. Di mana di sini untuk soalnya simpati terhadap bangsa yang membuat seseorang mampu mencintai, ya, mampu mencintai bangsa dan negaranya tanpa menjadikan negara tersebut sebagai tujuan yang menguntungkan diri sendiri. Seseorang yang mampu melihat kekuatan dan kelemahan bangsa, kemudian ada kerelaan berkorban demi bangsa. Nah, ini harus digarisbawahi, berkorban demi bangsa, berjuang keras dan tidak mudah menyerah untuk mencapai cita-cita. Keberanian dalam membela. Ini adalah ada kata keberanian, ya. Keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan, rasa mempunyai identitas diri bahkan dalam hal kemanusiaan juga menjadi perhatiannya. Bersifat terbuka, rela dan bersedia belajar dari bangsa-bangsa lain demi kemajuan bangsa. Pernyataan di atas adalah bentuk sikap dari. Jadi di sini apa yang sudah digarisbawahi di sini, berkorban demi bangsa, kemudian memiliki keberanian dalam membela kebenaran dan keadilan. Ini merupakan salah satu ciri dari sikap yang disebut sebagai patriotisme, teman-teman, ya. Jadi patriotisme itu adalah lebih kepada menekankan pada keberanian, ya, rela berkorban, ya, berkorban untuk bangsa, keberanian untuk membela kebenaran dan keadilan. Itu adalah sikap dari seorang patriot, ya. Nah, berarti yang jawaban yang benar adalah patriotisme. Kalau bela negara itu bicara tentang bagaimana mencegah atau menjaga NKRI dari ancaman dari luar, ya, baik di luar maupun dalam, yang tentu saja dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, bela negara atau wajib militer, ya, wajib militer, ya, kemudian aktif dalam menjaga keamanan, ya. Itu merupakan sikap-sikap dari bela negara. Kemudian nasionalisme ini adalah rasa cinta tanah air yang kemudian hanya membahas pada bagaimana itu bahasa Indonesia, lagu persatuan, ya, sikap kita, ya, terhadap cinta tanah air, ya. Jadi itu membahas tentang nasionalisme. Nah, tentu saja bagian D ini tidak ada hubungannya dan bagian E juga tidak ada hubungannya pada soalnya, ya. Jadi jawaban yang benar adalah patriotisme. Nah, baiklah teman-teman semuanya, seperti itulah contoh dari untuk membedakan yang mana nasionalisme, bela negara, dan patriotisme. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.